Kalah dalam sidang pembatalan pernikahannya dengan Ludwig, artis cantik Jessica Iskandar justru tak ingin lagi berjuang untuk naik banding. Alih-alih memikirkan pria yang telah menjadi masa lalunya itu, Jessica sibuk mengurus El buah hatinya dan tentu saja mencari nafkah. Dan sebagai bukti dari kerja kerasnya, inilah sebuah rumah baru yang sedang dalam tahap finishing yang dibangun Jessica di sebuah kawasan elit di Jakarta. Meski berkonsep minimalis, namun rumah 2 lantai itu didesain sendiri oleh Jessica dengan konstruksi baja serta bahan-bahan seperti marmer yang didatangkan khusus dari negeri Menara Pisa, Italia yang kabarnya menghabiskan tak tanggung-tanggung hingga setengah miliar rupiah. Tapi benarkah di rumah baru Jessica tak ada ruang satupun yang disediakan Jessica untuk Ludwig kecuali hanya kamar untuknya dan untuk El Barak Alexander sang buah hati? Selamat pagi pemirsa Intens, berputar-putar di kandang itik. Jessica Iskandar paling cantik. Jadi ini selamat datang di rumah Jessica yang lagi dibangun. Ini marmernya marmer putih dari Italia gitu. Ukurannya juga gede-gede, 1,5 meter kali 2,5 meter gitu. Jadi emang gede, ini 400 kilo satu marmernya. Jadi waktu itu Jessica lihat yang angkat tuh 10 orang. Nah ini tangga untuk naik ke atas, ini guest roomnya. Nah ini kita masuk ke kamar tidur Jessica Iskandar. Di sini ini kamarnya lumayan sih, emang nggak bisa besar-besar di sini. Iya, ini wardrobe. Kan kamar Jessica, wardrobe langsung nyambung ke kamarnya El. Jadi kalau ada apa-apa cepet gitu, bisa dikontrol. Aku udah nggak mau, makanya aku udah nggak mau ngomongin. Aku udah capek mikirin dia. Karena Jessica udah capek banget. Jadi daripada udah capek, Jessica mendingan angkat tangan deh sama masalah itu, mendingan singkirin dulu sebentar. Jessica fokus sama yang lain gitu. Ya aku bisa apa kalau dia kabur? Aku kan nggak bisa maksa dia untuk stay gitu. Dan memperjuangkan dia di pengadilan juga buat apa? Capek, dianya juga nggak pernah mau tanggung jawab, nggak pernah mau sayangin anak aku. Jadi ya udah, kalau aku kalah ya aku kalah aja gitu. Aku berjalan di tengah lautan, sakit hati sama kamu. Kalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana Ludwig menggugat agar pernikahannya dibatalkan, Jessica Iskandar tak ingin memperpanjang urusan. Seolah sudah mengikhlaskan kepergian Ludwig dalam hidupnya, Jessica pun menata hidup barunya bersama sang buah hati El Barak Alexander. Namun saat tim Intens bertamu ke rumah baru Jessica, ada seorang pria bule yang juga tengah bertamu. Dialah Matthew. Lalu ada apa sebenarnya dengan hubungan Jessica dan Matthew? Benarkah Jessica sudah mulai membuka hati kepada pria bule lain lantaran telah mengubur semua kenangan bersama Ludwig? Si Matthew ini, bukan, ini teman aku, ini temannya Pak Robi juga. Ya lebih teman dekat lah seperti itu. Ya karena teman, karena pasti tahu semuanya. Tapi ya kedepannya nggak tahu gimana, ya kita so far ya as a good friend aja. Ya deket tapi ya masih baby kan, jadi ya interaksi ya sekedarnya aja. Oh dia tipe semua orang pasti suka sama dia, pastinya. Apa ya? Sebenarnya Indonesia sama bule dari dulu sebenarnya Jessica nggak pernah batasin harus kemana gitu. Tapi sekarang tuh istilahnya ngelihat lelaki nggak misalnya Jessica takut gitu, karena Jessica takut kalau misalnya Jessica suka dianya nanti kayak apa ya, takutnya nanti dia nggak bisa sayangin anak Jessica, takutnya nanti dia nggak mau kalau misalnya Jessica udah punya anak. Jadi banyaklah faktor-faktor rasa ketakutan, tapi mungkin nanti Jessica sih berharap nanti seiring waktu nanti rasa-rasa yang negatif itu hilang gitu. Mudah-mudahan Jessica nanti punya jodoh yang baik, bisa jadi bapaknya El yang baik. Trauma pasti ada sedikit gitu, aku takut loh kalau misalnya kayak aduh jangan-jangan dia sama lagi, atau jangan-jangan dia kayak gitu. Ada, itu pasti ada. Cuma kalau untuk apa ya istilahnya, untuk berkenalan terus lebih jauh mau pacaran itu belum sampai sekarang. Kalau yang itu ya nanti diomongin lagi. No comment for now. Yang dulu bisa ku banggakan. Rumah baru dan teman baru.
Inilah gambaran geliat kehidupan baru Jessica Iskandar pasca terhempas jatuh dan terpuruk dalam masalahnya yang panjang dengan Ludwig. Namun seolah telah menemukan kembali sinar harapan untuk masa depannya bersama sang buah hati, Jessica antusias dan enjoy jalan hidupnya sebagai single mother. Namun ada apa dengan Jessica yang belum ingin memperkenalkan wajah sang baby kepada publik? Sering hanya memposting foto tampak samping atau belakang dari Al Barak Alexander di media sosial. Benarkah Jessica sesungguhnya telah memiliki sebuah perjanjian dengan ayah L? Ataukah memang menyadari bahwa privasi itu memang mahal harganya? Enggak, bukan disembunyiin karena aku tuh mikirnya gini. Aku selama jadi artis aku ngerasa privasi itu mahal harganya. Jadi Jessica nggak bebas mau begini, nggak bebas mau begitu gitu. Tapi sih ya namanya Jessica punya punya anak, pengennya dia punya privasi yang dia punya. Jadi dia kemana-mana bisa jadi dirinya dia sendiri gitu. Ya gitulah. Sebenarnya dulu tuh ada perjanjian sebenarnya nggak boleh sampai terekspos. Cuma kan sekarang udah selesai. Jessica juga udah nggak banding. Cuma ya gitulah. Jessica malah semakin kesini ngerasa privasinya El semakin lebih baik dijaga. Tapi nanti kayaknya sih bentaran juga nanti ekspos lah. Nggak tahu lah nanti kapan, belum tahu juga. Setelah kisah rumah baru Jessica, maka inilah suasana seru di lokasi syuting Anak Jalanan. Lalu benarkah Stephen dan Natasha ingin menjajal ikut casting online Assalamualaikum Beijing The Series yang akan syuting di negeri Cina dalam waktu dekat? Benarkah tak hanya Stephen dan Natasha, Amar Ranti, Boy Hamzah hingga Syahnas juga ingin ikut audisi? Sementara Jessica Iskandar berusaha melupakan urusan asmara, kisah tentang asmara justru bertaburan di lokasi syuting sinetron Anak Jalanan. Tak hanya Stephen dan Natasha, benarkah para pemain Anak Jalanan sedang ramai saling PDKT satu sama lain? Lalu benarkah pula banyak artis yang ikut audisi online Assalamualaikum Beijing The Series?